Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Sulaiman, PGP Rekognisi Angkatan 9. Kali ini saya akan berbagi video demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada video terdahulu, yaitu praktek coaching siklus pertama, kali ini saya akan berbagi video praktek coaching siklus kedua. Pada praktek coaching siklus kedua ini, yang sama dilakukan secara triad, kali ini yang bertugas sebagai supervisor adalah Bapak Ari Wahyu Ariandi, dan yang bertugas sebagai coach adalah Ibu Novi Andriati, serta yang bertugas sebagai kunci adalah Bapak Muhammad Soleh Sulaiman. Tujuan dilaksanakan praktek coaching adalah CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Adapun kompetensi coaching yang akan ditingkatkan diantaranya adalah 1. Mendengarkan aktif, 2. Mengajukan pertanyaan berbobot, yang mana praktek coaching ini dengan menggunakan alur cerita, mendengarkan dengan rasa. Untuk selengkapnya, saksikan video praktek coaching siklus kedua berikut. Perkenalkan, nama saya Ari Wahyu Ariandi sebagai supervisor yang akan memantau situasi tentang kondisi coaching ini. Di sini yang akan menjadi coachnya adalah Bu Novi Andriati dan coachingnya adalah Pak. Oke, nah di sini sebelum kita kegiatan coachingnya ya Bu Novi, saya akan menanyakan terlebih dahulu pada kegiatan hari ini ya. Kira-kira dalam kegiatan ini kompetensi apa yang mau diharapkan dapat meningkat dari kegiatan sesi ini Bu Novi? Pada kesempatan coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif, Pak. Yaitu dia karena saya selama ini kadang-kadang tak tahan untuk memotong karena terkesan terburu-buru. Kemudian kadang-kadang saya juga merasa pertanyaannya kurang berbobot atau juga mungkin saya belum bisa menyelami dari coach sendiri, sehingga pertanyaan yang saya berikan kadang-kadang berulang. Nah, mungkin itu yang saya ingin kembangkan, Pak. Jadi ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya? Iya, betul, dua Pak. kompetensi ya? Iya, betul, Pak. Untuk sebagai gambaran kita semua, kira-kira indikator keberhasilan Bu Novi dalam mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu seperti apa Bu Novi? Mungkin pada saat coaching saya mampu untuk menuntaskan ketika coach berbicara secara utuh, kemudian juga saya mampu untuk memberikan pertanyaan penantik sebagai pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach mampu untuk menggali dari potensi berpikirnya dan menemukan target dari solusi yang dia temukan gitu, Pak. Jadi pertanyaan menuntaskan kegiatan ini, terus mengajukan pertanyaan pemantik sampai menemukan solusi dan komitmennya gitu kan ya? Iya, betul Bapak. Okay. Nah, sebelum kita masuk ke itu, harapannya apa nih Bu Novi dalam kegiatan coaching ini? Harapannya saya bisa menaikkan dari nilai yang saya itu ya Pak targetkan. Yang awalnya itu mungkin saya mendengarkan aktif saya di 7 dan pertanyaan berbobot itu kadang di 5 atau di 6. Jadi untuk coaching ini saya harapkan agar nilai yang saya targetkan bisa naik sesuai dengan kompetensi yang saya ingin naikkan bersama gitu. Mudah-mudahan harapan Bu Novi ini dapat tercapai ya dalam kegiatan hari ini.
Baik. Nah, untuk mengefektifkan waktu, maka silakan Bu Novi berpraktik sama coachingnya, kan ya, berpraktik. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Maka Bu Novi. Oke, baik, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam Bu Novi. Pak Soleh, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar saya hari ini insya Allah baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat Bu Novi. Baru bertemu lagi ya sama Pak Soleh nih, sudah lama. Mungkin nanti pada saat ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya Pak. Oh iya, iya betul Bu Novi. Sudah cukup lama juga sih sebenarnya belum tidak bertemu dengan Bu Novi. Ya, sekarang kita bertemu, kita ngobrol-ngobrol santai aja lah gitu Bu Novi. Iya betul. Dan saya juga lihat Bapak sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan, yang diobrolkan, sehingga saya ingin menarik nih Bapak pada kesempatan kali ini. Sepertinya Bapak ada hal yang ingin dibicarakan dengan saya. Bu Novi bisa aja ya. Kayak tebak-tebakan. Sampai tahu ya? Iya. Tebak-tebakan, cuma tebak-tebakannya jadi bener gitu kan. Iya. Jadi tebakan saya betul ya Pak ya? Iya. Oke, baik Bapak. Kira-kira Pak, tujuan dari pertemuan kita ini, dari obrolan kita kali ini apa sih Pak? Sebenarnya gini Bu Novi, saya tuh ya pengen bercerita gitu ya, supaya ada teman yang mendengarkan cerita saya gitu barangkali. Baik. Kalau sudah diceritakan sih jadi saya jadi sedikit lega, sedikit bebannya berkurang, seperti itu Bu Novi. Itu sebenarnya sih cuman ya tidak ingin yang yang aneh-aneh gitu, ada teman untuk bercerita saja gitu. Oke, baik Pak. Jadi rencananya kita akan ngobrol bersama ya pada pertemuan kali ini, dan kita akan menjadikan pertemuan yang esensial juga ya nanti di sini, bisa Bapak bisa mengungkapkan menjadi ketidakenakan lah Bapak hari ini. Nah Pak, tujuan dari rencana yang kita buat hari ini apa sih Pak? Tujuannya? Saya berharap itu dari obrolan kita hari ini tuh ada semacam solusi ya, terhadap permasalahan yang saya hadapi, dan mudah-mudahan juga solusi ini meringankan beban saya gitu, terhadap permasalahan yang ada. Ya, hanya itu sih Bu Novi, yang penting saya ada solusi aja, sekecil apapun itu solusinya gitu. Oke deh Pak, baik. Tidak ada salahnya kalau sebelum Bapak mengungkapkan, saya jadi tahu nih tujuan Bapak dan rencananya apa untuk setelah obrolan kita selesai. Boleh Pak, silakan Bapak. Kiranya Bapak punya unek-unek apa yang Bapak ini jangan ditahan-tahan, obrolkan saja Bapak. Jadi gini Bu Novi gitu ya, keseharian saya di sekolah itu kan, yang namanya di sekolah saya itu ada kegiatan pengembangan diri atau pembiasaan ya, dalam bentuk karakter ya, budaya positif, yaitu dengan pagi-pagi mengaji bersama atau tadarus ya, walaupun nggak lama, itu kan sekitar 10-15 menit. Dan pada saat tadarus itu yang sebagai pemandunya itu adalah guru yang mengajar di jam pertama. Jadi guru yang mengajar di jam pertama tersebut harusnya masuk itu ya jam 7 ya. Tapi yang terjadi, karena melihat di jadwal pelajaran itu saya sih ngajarnya jam 7.15 gitu. Sehingga 15 menit itu yang seharusnya yang tadi tadarusan yang sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat gitu, dan sudah disampaikan kepada semua guru gitu, ternyata pada pelaksanaannya tuh ya hanya beberapa rekan sejawat yang melaksanakannya.
gitu. Nah, tentu ini berdampak gitu, apa namanya, negatif terhadap kelas yang kosong. Jadi begitu saya masuk ke kelas saya sih tertib, tapi kelas sebelah yang harusnya ada gurunya juga untuk memandu tadarus, tidak ada gurunya, kan jadi rame. Nah, itu kejadian seperti itu tidak dikatakan sesaat, hampir setiap hari. Nah, itu bagi saya masalah gitu, masalah yang serius gitu, karena mengganggu proses pembelajaran di kelas saya. Seperti itu. Oke, jadi yang bagaimana lah nanti saya harus bagaimana untuk menghadapi hal seperti itu. Itu mudah-mudahan obrolannya ada ada jalan keluarnya gitu, ada solusinya. Oke, baik. Jadi menurut Bapak yang harusnya guru masuk pada saat jam pagi itu malah tidak masuk, malah jadi mengganggu kelas Bapak yang tertib ya sebelumnya ya gitu ya. Nah, Bapak sebelumnya sudah ngobrol dengan guru yang bersangkutan atau pernah membicarakan tentang hal ini, Pak? Sebelumnya sih bukan sudah lagi, bahkan sering gitu ya, saya ya awalnya sih gini, awalnya kalau misalkan sepi rame di kelas sebelah itu, saya hanya bertanya kepada siswa gitu, silakan dipanggil gurunya, sok kamu tadarusannya dipandu gitu. Awalnya seperti itu. Nah, dan mau gitu walaupun terlambat, tapi tidak tidak berjalan efektif gitu. Dan berikutnya ya kosong lagi, rame lagi, mengganggu lagi gitu. Yang kedua, saya juga pernah gini, Bu Novi, pernah memberikan himbauan kepada semuanya, bukan ke satu guru, memberikan himbauan, ayo Bapak Ibu guru temenin anak-anak kita gitu. Nah, itu juga tidak berjalan efektif. Jadi kebingungan lah akhirnya saya gitu, Bu Novi. Baik, Bapak. Tapi Bapak sebelumnya Bapak sudah mengadakan pendekatan persuasif atau ada obrolan terkait masalah Bapak gitu dengan guru yang seharusnya masuk jam 7 itu, Pak? Belum sih, belum saya lakukan gitu, karena tadi gitu, posisinya saya sama-sama sebagai guru dan tidak bisa melakukan yang lebih gitu, seperti kewenangan dari kepala sekolah gitu. Saya hanya bisa bagaimana memetakan siswanya saja supaya tidak ramai, ya, kemudian hanya meminta ke siswanya untuk memanggil gurunya. Jadi kalau ngobrol sih ya belum dilaksanakan. Gitu. Nah, oke, baik Pak. Oke, baik. Ya, terkait hal tersebut ini kan sudah menjadi hambatan Bapak ya, mungkin jadi hambatan yang menghalangi Bapak untuk mengajar secara tenang, dengan tenang gitu. Nah, kira-kira Bapak akan memiliki atau sudah memiliki opsi atau solusi yang harus Bapak lakukan gitu, sebelum Bapak ngobrol secara persuasif atau meminta bantuan kepada sekolah atau mungkin? Karena memang permasalahannya ini boleh dibilang cukup lama, dan kalau dibiarkan tetap akan seperti itu saja, tidak ada perkembangan ke arah positifnya. Saya sempat berpikir begini, nah saya pengen ngobrol dengan pimpinan gitu. Ngobrol dalam hal ini kepala sekolah, menceritakan bagaimana sebaiknya itu.
supaya program tadarusan tetap berjalan, kemudian muncul rasa tanggung jawab yang tinggi dari para guru. Saya sempat terpikir seperti begitu, gitu. Cuman masih ragu gitu, karena masih ragunya khawatir saya disangka tukang lapor gitu. Kemudian mencari muka gitu. Jadi ya belum sempat saya lakukan gitu. Tapi ya setelah melihat kejadian-kejadian, kalau dibiarkan saja ya bukan 1 semester lagi ya, 3 tahun lah nanti seperti itu saja, tidak ada perkembangan ke arah positif. Ya, yang tadinya ragu saya mencoba memberanikan diri untuk berdiskusi dengan kepala sekolah. Itu yang ada dalam pikiran saya, Bu Novi. Baik Bapak, berarti Bapak sudah memikirkan dan mempersiapkan mungkin ya sebuah solusi untuk membantu penyelesaian dari hambatan yang Bapak hadapi atau masalah yang Bapak hadapi. Ini Bapak, apakah Bapak memiliki cadangan opsi lain gitu untuk menyelesaikan hambatan selain ngobrol langsung kepada kepala sekolah yang menjadi kekhawatiran Bapak, takutnya dibilang lapor atau bagaimana gitu. Nah, Bapak punya cadangan lain atau opsi lain untuk menyelesaikan hambatan tersebut, Pak? Belum sempat sih, cuman tadi saya sempat terpikir gitu ya. Ini opsinya terpikir dari obrolan kita tadi, Bu Novi gitu ya. Bu Novi memberikan pendapatnya bahwa apakah saya sudah melakukan pendekatan kepada guru yang mengajar di sebelahnya gitu ya. Kan ada 2 kelas nih, kanan kiri gitu ya. Berarti ada 2 guru. Kemudian 2 guru itu saya di kelas itu jam paginya berarti 3 hari gitu kan ya, Senin, Selasa dan Kamis gitu kan. Nah, berarti Senin, Selasa dan Kamis berarti Senin 2 guru, Selasa 2 guru, dan Kamis 2 guru. Nah, saya memang terbesit dari obrolan kita hari ini dengan Bu Novi. Oh iya ya, ya apakah dengan mencoba berdiskusi gitu ya dengan ke-6 guru tadi gitu, dalam diskusi santai, kayaknya bisa dilakukan gitu, bisa dilakukan. Ya. Jadi terbesit itu tadi di obrolan kita tuh, Novi. Ya itu opsi, saya pengen melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum ke Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan keluh kesahnya lah gitu. Kalau ke Bapak Kepala Sekolah kan menyampaikannya keluh kesah gitu. Iya betul, betul. Baik Bapak, jadi Bapak memiliki opsi lain untuk menyelesaikan hambatan Bapak sebelum ngobrol langsung kepada kepala sekolah. Nih Bapak, dari rencana Bapak ngobrol dengan rekan sejawat nih sebelumnya, kira-kira rencana utama dari pencapaian tujuan Bapak itu apa gitu? Ya kan di awal kan saya ingin bahwa si guru itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tidak mengganggu kelas di sebelahnya gitu. Nah, di dalam menjalankan tugasnya saya tuh hanya ingin guru tuh hadir sepenuhnya di kelas dari pagi. Urusan di dalam kelasnya itu nanti mau tadarus atau mau apa saja, saya belum mempersoalkan. Yang penting pagi itu di kelas yang kanan kiri itu ada gurunya gitu. Cuman itu sebenarnya harapan atau targetnya sih gitu. Oke, baik Bapak. Jadi rencana utama Bapak untuk mencapai tujuan tersebut kan ingin hadir sepenuhnya gurunya itu. Kemudian jadi skala prioritas dalam pencapaian tujuannya itu memang semuanya itu pengen Bapak nyaman gitu ya, semua kelas. Jadi tidak terganggu oleh
kelas kanan dan kiri. Dan, strategi yang Bapak gunakan tadi untuk mencapaikan, dari tujuan yang direncanakan sebelum Bapak ngobrol dengan kepala sekolah, yaitu Bapak akan mengadakan obrolan santai dulu bersama rekan sejawat ya. Oke baik, itu yang saya dengar tadi Bapak. Nah Bapak untuk jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan, yang Bapak akan lakukan ke rekan sejawat itu berapa lama? Apakah jangka pendek atau secara jangka panjang itu, Pak? Karena ini sifatnya tidak formal ya, kemudian sambil dan mengetahui karakter guru-guru, mungkin yang akan saya lakukan itu, obrolan santai yang non formal itu, butuh waktu gitu, butuh waktu, ya paling tidak saya, 1 atau 2 minggu gitu, walaupun tidak setiap hari gitu. Kalau setiap hari, saya diskusi, dikhawatirkan, rekan sejawat saya itu tidak menerima gitu. Karena ya tentu, karakter, rekan-rekan, sejawat di sekolah itu kan berbeda-beda. Tapi kalau, dengan jeda waktu yang lumayan, panjang, nanti, obrolan-obrolan santainya pada situasi-situasi tertentu supaya tidak terlihat formal gitu. Jadi ya 1 sampai 2 mingguan lah gitu. Oke baik Bapak. Jadi Bapak sudah merencanakan dalam tujuan ini mungkin 1 minggu gitu ya, karena memang terburu-buru juga tidak menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan Bapak, sesuai rencana ya Pak ya. Jadi, kalau ketika Bapak sudah merencanakan di jangka 1 minggu ini gitu, gambaran ukuran keberhasilan dari tujuan dan rencana Bapak itu apa, Pak? Saya hanya gini target saya tuh, si guru yang mengajar di sebelah saya itu, memahami, tupoksinya itu. Yang kedua, bertanggung jawab kepada, tugas yang sudah menjadi, kewajibannya gitu. Dan yang ketiga, saya ingin, siswa belajar dengan nyaman gitu. Nah itu, 3 hal itu yang ingin, sebagai target. Oke baik Bapak. Jadi dengan Bapak merencanakan 1 minggu ini dalam, rencana yang Bapak lakukan bersama rekan sejawat ini untuk menggambarkan dari ukuran keberhasilan dari tujuan Bapak yang mana ingin, si guru yang seharusnya masuk itu memahami tupoksinya sebagai guru yang memimpin pada saat jam 7 pagi. Kemudian, semakin bertanggung jawab dengan kewajibannya juga ya, Pak, ya. Kemudian, dan target utama dari tujuan rencana Bapak itu adalah ingin semuanya itu siswa belajar dengan nyaman dan bukan hanya siswa mungkin ya, Pak, dengan gurunya juga gitu ya, dengan nyamannya dengan gurunya juga ya, Bapak, ya. Tadi agar semuanya tidak terganggu gitu ya, tidak ada terganggu. Nah, di Bapak, upaya apa yang Bapak akan lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan lagi gitu? Nah, kira-kira Bapak sudah menggambarkan kan bagaimana nih cara mencegahnya atau mengantisipasi terjadinya gangguan setelah, Bapak melakukan rencana dan tujuan secara jangka 1 minggu tadi? Ya, memang benar ya yang namanya hal seperti begitu, muncul gangguan-gangguannya gitu. Saya hanya hanya bisa berharap atau, sedikit melakukan sesuatu gitu untuk mencegah agar, dapat terlaksana dengan baik atau tidak ada hambatan. Seperti saya, kalau sesi yang, tadarusan itu karena berdekatan ya, mungkin saya bisa memandu bersama gitu ya. Tapi, tetap ada kelas sebelah yang tidak bisa, mungkin nanti, saya butuh bantuan guru piket gitu untuk untuk duduk
di depan hanya mendengarkan saja gitu. Sambil saya tetap berdiskusi, berkomunikasi dengan rekan-rekan. Mungkin itu yang yang strategi ataupun usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan yang akan nanti terjadi. Oke, baik Bapak. Luar biasa ya Bapak ya. Jadi Bapak sudah merencanakan nih untuk mencegah, mengantisipasi dari terjadinya gangguan itu Bapak ikut nimbrung lah, ikut memandu bersama gitu ya. Meski dengan kelas yang sebelahan, kemudian Bapak juga pasti merasa tidak nyaman, tapi Bapak di sini membutuhkan bantuan dari guru piket atau yang lainnya gitu ya, agar komunikasinya juga lancar. Bapak jalin dengan komunikasi yang baik dengan rekan sejawat. Baik Bapak, nih apa yang harus Bapak perhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah Bapak buat sebelumnya? Yang harus saya perhatikan adalah ini kan berkaitan dengan karakter gitu ya. Ya, betul. Maka saya tentu sangat berhati-hati sekali untuk melangkah itu yang saya akan lakukan, kehati-hatian. Kemudian saya juga melakukan step by step gitu. Saya lakukan secara persuasi gitu. Oke Bapak, luar biasa sekali ya Bapak, jadi sangat memperhatikan dengan rasa gitu ya, tadi yang sudah disebutkan tadi rasa, yang mana Bapak sangat berhati-hati sekali ketika Bapak akan melangkah melangkah untuk mengatasi dari hambatan yang Bapak akan tuntaskan bersama untuk kenyamanan bersama gitu ya, karena ini berkaitan dengan karakter. Ini Bapak, apa sih komitmen Bapak yang Bapak buat untuk rencana aksi nanti? Komitmennya saya harus yakin bahwa rencana itu harus berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Ya. Itu. Oke, baik Bapak. Nah, siapa saja nih yang yang membuat Bapak bertahan untuk menjaga komitmen? Nah, di sini kan Bapak ingin berkomitmen untuk membuat rencana aksi ke depannya. Bapak akan meminta bantuan rekan sejawat. Nah, di sini nih siapa dan apa yang membuat Bapak bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Yang pertama pimpinan itu mendukung. Oke. Pimpinan mendukung. Yang kedua kan yang terjadinya itu kan tidak semua tapi hanya yang berdekatan dengan saya gitu. Jadi ada rekan-rekan sejawat lainnya yang tanggung jawab. Gitu. Jadi saya yakin bahwa rencana saya ini akan didukung dan akan berhasil sesuai yang diharapkan. Oke, baik Bapak. Jadi sampai di obrolan kita saat ini Bapak merasa yakin bahwa Bapak akan merencanakan dari tadi pendekatan persuasif, kemudian meminta bantuan rekan sejawat untuk merencanakan dari aksi Bapak. Nih Bapak, tindak lanjut Bapak setelah melakukan coaching ini apa sih Pak? Sekarang Bapak bagaimana sih perasaannya dulu? Saya bertanya tentang perasaan dulu nih Pak. Setelah Bapak ngobrol sesesi ini, bagaimana perasaannya Pak setelah coaching ini Bapak? Setelah kita ngobrol tuh gini ya. Awalnya saya tidak sempat terpikir ada solusi lain. Solusi yang saya pikir cuma satu, saya harus menghadap Bapak Kepala Sekolah dan bercerita keluh kesah. Gitu. Nggak terpikir solusi lain. Karena saya khawatir ada gap sesama rekan sejawat. Gitu. Jadi saya menghindari itu. Nah setelah ngobrol-ngobrol ternyata ada solusi lain dan solusi itu menurut saya bagus. Jadi
ya perasaan saya jadi plong, sangat bahagia gitu, sangat Luar biasa ya Pak. ternyata ngopi bareng ini ada solusi gitu ngobrolnya gitu, dan Jadi bukan sekedar ngopi ya Pak ya? ya, betul, ada solusi yang membuat saya jadi uh, ada pencerahan. Oh iya betul itu. Tapi saya berpikir ya tetap harus dilakukan secara persuasi gitu, seperti itu. Jadi butuh proses juga menurutku. Gitu. Oke baik Bapak. Bagaimana sih Pak sekarang tindak lanjut setelah kita melakukan obrolan-obrolan ini? Apakah Bapak akan langsung aksi? Apakah Bapak akan merehat atau jeda dulu, berpikir dengan rencana yang akan Bapak siapkan atau bagaimana Bapak? Kebetulan ini sih kebetulan untuk besok itu kan free. Jadi saya dibuat santai nanti melakukan pendekatan kepada satu atau dua rekan sejawat gitu. Tidak bisa sekaligus dengan obrolan-obrolan santai. Jadi ya secepatnya gitu. Jadi manfaatkan waktu yang tidak ada jam mengajar untuk diskusi kecil gitu, berkaitan dengan apa yang saya alami dan menjadi permasalahan pada diri saya. Oke, baik Bapak. Bapak, bagaimana sih kesiapan Bapak berani untuk menjaga komitmen Bapak yang akan direncanakan aksi Bapak selanjutnya? Kalau satu atau dua orang kesiapannya insya Allah 90%. Keren, luar biasa. Tapi baik kalau, ya Bapak ya. Kalau 6-6-nya saya kayaknya masih di 50-60% gitu. Jadi tidak apa-apa. Kan ini menjadi estimasi awal dulu ya Pak ya. Ya betul. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Sepertinya obrolan santai kali ini memang betul-betul esensial sekali ya Pak ya. Sehingga Bapak yang tadinya mukanya agak kayak memikirkan apa, sekarang Bapak sudah bercerah-cerah. Berarti Bapak sudah menemukan solusi dari hambatan Bapak sendiri. Bapak sudah menemukan, Bapak sudah membuat rencana yang akan Bapak lakukan. Baik Bapak, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga traktiran kopinya Pak. Lain kali kita ngobrol lagi dan lain kali Bapak mentraktir kopi lagi ya Pak ya, untuk ngobrol-ngobrol santai yang lainnya. Baik Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Novi. Sama-sama. Terima kasih Bu Novi telah ini Pak ya, telah melakukan kegiatan coachingnya ya. Dari tadi saya ada beberapa catatan ya terkait dengan kegiatan hari ini ya. Yang pertama, kegiatan coaching Bu Novi sudah baik ya, sudah baik sekali ini. Hari ini ditandai dengan alur tirta yang cukup lengkap ya, dari mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana tindakan, dan tanggung jawab komitmen, mengikat tanggung jawab komitmen dari si coaching itu sendiri. Nah selain itu di dalam tanya jawab tadi, saya juga melihat adanya pertanyaan yang memandu si coaching ini untuk menemukan solusi, bukan hanya satu tapi ada alternatif solusi yang lainnya. Nah tapi ada satu catatan yang berkaitan dengan kegiatan Bu Novi ini. Pertama dalam sisi alur tirta juga sebetulnya. Sebetulnya sudah lengkap itu tirta, tapi setelah diakhiri dengan tanggung jawab, justru dikembangkan lagi dengan tirta selanjutnya gitu kan ya. Jadi ada 2 tirta kalau seperti lihat ya. Nah ini tandanya seperti ini cirinya ya. Jadi ketika ada komitmen untuk 1 minggu ini untuk melakukan kegiatan, ditanya lagi tentang harapannya tentang kegiatan ini, akhirnya mengembang kepada aspek-aspek, kepada identifikasi masalah lagi, walaupun memang itu sangat membantu coaching sendiri, sangat membantu ya. Tapi itu catatan saya ya. Nah kalau saya tanya ke Bu Novi, kira-kira nih ketika Bu Novi tadi melakukan kegiatan coachingnya, kira-kira apa yang menjadi refleksi ini? Ada hambatan atau persoalan atau seperti apa?
atau komentarnya, silakan. Pas pertama masih ini hampir lost gitu dengan kayak yang mungkin sebetulnya yang saya refleksi dari yang sudah saya lakukan itu, yang saya alami mungkin tidak mendengarkan penuh itu maksudnya, jadi ketika Koci bilang yang udah menghela napas gitu ya, saya kira sudah selesai tapi belum selesai. Nah itu mungkin saya suka ya gitu kan, jadi terkesan untuk memotong. Mungkin itu dari bahan refleksi saya, jadi harusnya itu penuh atau harus diam dulu, ada jeda dulu mungkin ya untuk kedepannya, untuk ada jeda dulu gitulah. Oh berarti ini udah selesai gitu obrolannya, baru saya menggali lagi. Nah kemudian ini Pak, dari hasil refleksi itu untuk yang tadi sebetulnya itu harusnya sudah tutup ya, harusnya sudah masuk ke tutup gitu ya. Namun di situ saya juga malah berpikir dari rencana aksi lain gitu. Maksudnya saya bertanya untuk rencana Pak Soleh selain itu, selain ini apakah ada rencana lagi gitu. Karena ini berikut dengan kan ini satu jeda nih 1 minggu. Ketika saya bertanya kalau misalkan ada upaya lagi lah untuk mencegah dari hambatan ini, ada lagi enggak? Nah gitu, ada lagi rencana enggak? Nah saya sih harapkan tadinya Koci itu menemukan lagi atau membuat rencana lagi, tapi sampai di akhir tadi yang di Alur Tirta itu sebetulnya udah cukup sih, udah tutup gitu harusnya gitu. Memang untuk yang lainnya itu harusnya obrolan lagi gitulah, jadi ngopi gratis lagi nanti gitu di sesi yang lain harusnya. Nah mungkin itu Bapak dari refleksi yang tadi saya sudah lakukan. Selain ini kan ada nilai tadi kan ya, sudah dari awal pre-nya ada nilai sekitar 7 atau 7-nya. Nah sekarang setelah pasca ini berapa nih menilai dirinya, jadi berapa ini Bu Novi? Kalau untuk mendengarkan aktif kayaknya itu naik 1 ya, dari 7 jadi ke 8 gitu ya, karena memang hampir lost itu dari awal, tapi untuk ke belakangnya sampai di akhirnya sepertinya saya mendengar aktif Pak Soleh. Kemudian untuk pertanyaan berbobot sepertinya saya naik nih gitu, perasaan saya gitu, karena kalau kemarin itu belum secara penuh saya mengerti tentang Alur Tirta, dan kemudian belum memahami betul dengan belum bisa menyelusur dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Soleh. Namun dengan Pak Soleh secara Kocinya itu mampu untuk mengembangkan dari model Tirta, sepertinya pertanyaan yang saya berikan itu semakin agak sedikit berbobot ya mungkin ya Bapak ya, dari tadinya 5 lebih tajam. Dari tadinya 5, 6 tadi sekarang naiklah 7,5 atau 8 lah mungkin. Untuk kayak gitulah. Mungkin itu Bapak. Nah untuk terakhir ya, sebelum kita akhiri, kalau ada kegiatan yang serupa ya, kira-kira kompetensi apa yang mau ditingkatkan Bu Novi untuk kompetensi coachingnya yang dirasa masih kurang ya, atau misalkan melanjutkan ini dari 8 ke 10, atau kompetensi yang lain yang masih kurang ke sedang gitu, seperti apa? Kompetensi yang mana? Sebetulnya kompetensi yang 3 ini kalau saya punya perasaan masih belum sempurna, karena saya yakin kita sudah merasa sempurna di satu sisi, kita belum tentu sempurna menghadapi koci-koci yang lain gitu. Jadi sepertinya harus stagnan dulu untuk mempertahankan dulu. Untuk naik mungkin tetap di pertanyaan yang berbobot, karena saya yakin setiap koci itu berbeda lagi kan hambatannya gitu. Jadi saya ingin menaikkan terus di pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Jadi lebih harus mendengarkan dulu penuh, kemudian ada jeda baru saya melanjutkan kembali. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih nih Bu Novi sudah merefleksikannya. Oke, kita akhiri ya, karena kegiatan ini sudah selesai ya. Dan terima kasih atas Pak Soleh dan Bu Novi atas kehadirannya di sesi ini, dan kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, terima kasih.